kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas. Saudara, mari ikut saya kembali. Kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba buka dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan seperti ini, saudara perhatikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa? Esa, tunggal, satu. Banyak dari golongan lain berkata begini, kamu punya Tuhan itu tiga. Kamu punya Tuhan itu beranak memperanakan. Tidak, saudara. Tuhan kita Esa. Ulangan bilang Tuhan kita Esa, satu. Tapi dalam wujud Trinitas. Allah kita berapa, saudara? Semua orang harus tahu bahwa Allah kita yang ditulis di dalam Alkitab Ulangan, saudaraku, dalam Ulangan 6 ayat 4, Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah tidak pernah beranak dan memperanakan. Tapi dia adalah Allah yang Esa, tapi dalam wujud Trinitas. Coba saudara lihat di sini, saudaraku. Pernah saudara ingat satu kisah ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, kemudian Tuhan mau menjadikan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26. Saudara, di sana Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita, garis bawah kata kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Haleluya. Haleluya. Allah katakan baiklah kita. Saudara, kata kita ini jamak, bukan esa, jamak. Artinya apa? Lebih dari satu dalam satu kesatuan. Di situ ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga saudara kita lihat di sini, dia katakan marilah kita. Untuk apa, saudara? Mereka menjadikan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Saudara dan saya adalah serupa segambar dengan Tuhan. Bukan muka kita sama dengan muka Tuhan, bukan. Tapi ketika Tuhan terdiri dari tiga bagian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Manusia juga terdiri dari tiga bagian. Tubuh, sama-sama katakan, jiwa, roh. Siapa pernah lihat roh terbang sendiri? Itu suanggi. Itu suanggi, saudara. Manusia kalau tidak ada tubuh, itu suanggi. Itu roh saja berkentayangan. Kalau manusia tidak ada roh, apa itu, Ibu Nenggolan? Mati. Jadi manusia harus terdiri dari berapa bagian, saudara? 3, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ada di dalam darah. Jiwa dan roh naik ke surga. Sedangkan tubuh itu dikuburkan di dalam liang lahat. Untuk sementara waktu. Dan satu ketika kubur-kubur orang yang benar akan terbuka pada kebangkitan yang pertama. Dan semua orang benar akan diubah dan ada pertemuan di udara. Sehingga saudaraku, kita semua harus percaya bahwa kita mengetahui dengan jelas bahwa Allah yang Maha Esa kita percaya dan dia kekal dalam wujud Trinitas. Saudara, tiga ini sejajar. Allah Bapa,
Allah Anak, Yesus juga adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi jangan bermain-main dengan Roh Kudus. Saudara bilang, cuma roh saja. Tidak. Dia juga adalah Allah. Mari kita lihat saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Coba saudara sebut, siapa yang pertama? Bapa, kedua Firman, yang ketiga apa? Roh Kudus, dan ketiga adalah, ketiganya adalah satu. Ketiga itu satu, saudaraku. Saudara tidak bisa bilang begini, Mama Gembala, bisa saya ketemu Bapak Gembala punya roh? Bapak Gembala belum mati, masih hidup. Atau mau ketemu Bapak Gembala punya jiwa. Tapi saudara bilang mau ketemu Bapak Gembala, pasti yang keluar apa? Tubuh, jiwa, dan roh yang keluar. Oh, ada apa Pak Joji? Bisa dibantu? Karena tubuh, jiwa, roh saya keluar. Tapi ada di dalam satu. Saudara tidak bisa melihat roh saya. Saudara tidak bisa lihat jiwa saya. Tapi saudara bisa lihat tubuh saya. Di dalam saya ada jiwa dan roh. Ketika orang mati, roh ini keluar. Jiwa juga keluar, saudara. Haleluya. Tinggal tubuh saja. Sehingga saudara berkata, di seberang sana air mata lenyaplah. Sudah selesai. Karena rohnya sudah naik. Haleluya. Ada amin. Ini pelajaran besar yang 28 tahun saudara harus mengerti. Halo. Jadi kalau orang bilang, hei, kamu orang Kristen punya Allah 3. Bilang tidak, Allah kita cuma Esa 1. Tapi dia kelihatan di dalam wujudnya adalah 3. Dalam 3 itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara ketika nanti ke sorga, saudara tidak bisa berkata begini, selamat pagi Bapak. Bapak saya mau ketemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Oh dia jalan-jalan ke belakang sorga itu. Enggak saudara. Saudara berkata begini, Yesus, saya bisa ketemu sama Bapak kah? Saudara ketemu Yesus itu Bapak. Saudara ketemu Bapak itu Yesus. Saudara ketemu Roh Kudus itu Allah. Karena dia satu. Halo? Bisa mengerti sampai di sini? Bisa mengerti, katakan amin. Luar biasa saudaraku. Jadi ada kesaksian yang memberi kesaksian di bumi. Saudara lihat ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Ketiga adalah Allah, ketiganya adalah satu. Jadi di surga ada 3 di dalam satu, di bumi juga 3 di dalam satu yang memberi kesaksian itu. Haleluya. Coba saudara lihat Kejadian 28 ayat 19. Ini perintah Yesus. Perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Coba saudara perhatikan semua. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam apa saudaraku? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Tuhan perintahkan pergi baptis, tapi jangan lupa 3 nama ini. Halo, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan lupa ini. Mereka bertiga ini di dalam satu. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Jadi kalau saudara, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, haleluya, amin, itu tidak sah. Aku membaptiskan engkau dalam nama Anak, amin, itu juga tidak sah. Aku membaptiskan engkau dalam nama Roh Kudus, amin, itu juga tidak sah. Tapi yang sah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masuk surga sudah selesai. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan bagian yang terakhir. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Aku percaya, sama-sama, 2, 3. Aku percaya Allah pencipta alam semesta dan manusia. Haleluya. Jadi kita harus percaya Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta dan manusia. Jadi saudara, teori Darwin kah, siapa itu, dia pun nama kah, stop sudah. Jangan percaya. Bilang manusia terbuat dari apa? Dari monyet. Sebarang situ teori Darwin. Jangan percaya teori-teori dunia. Percaya kepada firman Allah. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat, simak sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang percaya katakan amin. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara tidak menghargai firman, saudara tidak menghargai Allah. Halo? Kalau saudara mendengar firman Allah, kemudian pikiran di mana-mana, main di handphone, main games dan lain sebagainya. Bapak Gembala, stop, sudah terlalu lama ini. Itu engkau tidak menghargai Allah sendiri, dan engkau menolak Allah dalam hidup saudara dan saya. Halo? Pemuda remaja ada amin? Anak-anak ada amin? Hargailah Tuhan Allahmu. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gereja ini kami bangun sama-sama, bukan untuk manusia, tapi gereja ini kita bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya semua orang bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Saudara, nubuatan dari hamba Tuhan yang dari negeri luar, dia berkata bahwa Tuhan kirim banyak jiwa datang. Saya bilang, Pastor, kalau Tuhan kirim itu ke tempat gereja kecil, sekarang saja sudah tidak mampu. Oh no. Tuhan akan kasih big. Luar biasa. Sekarang betul big. Sudah besar. Amin saudaraku. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Sehingga saudaraku, yang ketiga ini kita harus percaya bahwa alam semesta dan manusia kita diciptakan oleh Allah.
Jadi kalau pendek bersyukur, hidung mancung ke dalam bersyukur. Halo, gede kah, kurus kah, ceking kah, bersyukur. Jangan pergi operasi plastik lah, operasi inilah, operasi itulah. Stop. Engkau tidak menghargai ciptaan Tuhan. Dengar baik saudaraku. Muka yang ganteng, yang cantik, yang bagus yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Hargai itu saudaraku. Ketika saudara bilang saya jelek, memang terus akan jadi jelek. Tapi kalau saudara lihat di kaca, aku cantik. Walaupun memang pas-pasan kah? Saudara hargai apa yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Semua kita dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Coba bapak-bapak lihat kau punya istri. Mungkin sudah tambah gede kah, tambah kurus kah, tambah tua kah, bilang kau tetap istriku. Istri-istri lihat suamimu. Mungkin dia sudah tambah tua, rambut putih, sudah jalan pincang, asam urat dan lain sebagainya. Bilang dia, kau tetap suamiku. Anak-anak lihat papamu semua, mamamu. Biar papa sudah tua, mama sudah tua. Mama tidak ada uang kah, mama ada uang. Bilang kau tetap mama dan papa saya. Amin. Apapun terjadi, semua kebaikan Tuhan. Saya mengundang anak saya LD, bisa maju ke depan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang buat rencana yang indah untuk saudara dan saya hari ini. Amin. Dan Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah perjalanan 28 tahun kita alaskan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur GPD Elohim. Dan 38 tahun saudara, kita berikan persembahkan kepada Tuhan dalam anniversary pernikahan. Haleluya. Saudara, apapun yang Tuhan buat dalam hidup saudara, kita terus harus belajar untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika buka pelayanan di sini, Bapak Eriks dan Ibu Gladys sudah ada. Waktu itu mereka kecil sekali. Kami sudah merintis. Kemudian saya bilang begini, Tuhan, anak-anak ini dari Kaisar, karena mereka hidup enak, saudaraku, hidup serba enak. Tapi saya mau satu anak yang Tuhan lahirkan waktu saya dalam pelayanan. Saya minta satu anak laki-laki, dan Tuhan kasih LD. Dan LD lahir ketika saya dalam pelayanan. 4 tahun kemudian setelah pelayanan kami buka, itu gereja masih darurat, saudara. Gereja masih darurat. Dan ketika dia lahir, saudara, Bapak Gembala tidak ada uang, saudara. Kami tidak ada persiapan apa-apa. Saat itu harus beli obat, harus tebus resep yang cukup banyak, sehingga uang habis. Dan waktunya dokter berkata begini, Ibu, Bapak ini sudah boleh pulang karena sudah tidak ada masalah dengan bayi. Saya dengan istri berkuliah, tidak ada uang sama sekali. Dan saya bilang begini, dokter, bisakah saya kredit? Saudara, kalau rumah bisa kredit, motor bisa kredit. Kalau anak keluar dari rumah sakit, pernah saudara kredit? Ini anak kredit ini, saudara. Hasil dari kredit. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Amen. Saya percaya, saudara, indah pada waktunya Tuhan buat semua. Dan Tuhan buat indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Dan ketika itu kami dapat berkat dan kami bayar, dokter bilang, sudah ada uang? Oh sudah, kami punya Tuhan hidup. Saya tidak mau kredit,
saya mau langsung cash setelah beberapa saat kami kredit. Haleluya. Tuhan memberkati, dan saudara doa terus buat pelayanan kami, suami istri dan anak-anak. Saya jarang panggil anak mantu. Saya anggap anak mantu itu adalah anak sendiri. Jadi saya tidak, untuk mulut saya sendiri, saya tidak mau bilang anak mantu. Itu semua anak-anak. Jadi Bapak Ferdi dengan Sari itu anak, ya. Semua adalah anak-anak saya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, kita berdoa. Bunga di padang ketika tidak ada membuat apa-apa, tapi Tuhan hiasi dia. Lihat semua itu, saudaraku. Dan saudara, nanti diakhiri dari pujian itu, saudara Eldi akan berdoa buat firman Tuhan. Mari Eldi maju depan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Benar Tuhan, saat kami bersyukur, kami boleh ada sampai saat ini di usia gereja kami ke-38 tahun Tuhan. Semua karena berkat kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Biarlah di usia yang baru ini gereja kami boleh semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang dan bisa bersama-sama kami memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi berkat untuk seluruh daerah di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu bisa kami sebarkan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah ini semua menjadi kekuatan bagi kami di usia kami yang baru ini, di usia 28 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mengucap syukur Tuhan bahwa di hari ini adalah ulang tahun pernikahan dari Bapak dan Ibu Gembala yang ke-38 tahun. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, berkat-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Tidak ada henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan pada pagi hari Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan, maupun itu persembahan dan persepuluhan Tuhan. Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ungkapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin.